Oke pemirsa, pastinya sampai pukul 4 nanti saya kembali lagi. Ada saya Vivian dan saya Omidian akan mengupdate berita terkini, terindep dan terhot hanya di Obsesi. Dan kembali bicara kekerasan di STIP, memang bukan kali pertama terjadi ya, bahkan seolah menjadi budaya. Nah, benarkah pihak sekolah juga membiarkan itu terjadi? Yang jelas kecaman, hujatan dan juga protes kencang diarahkan ke sekolah pelayaran ini. Iya, termasuk dari kalangan selebriti ya. Karena apa yang terjadi sangat memalukan dan juga tidak beradab. Di balik kisah kelam yang terus berulang dari selubung kekerasan berujung maut yang tak usai dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda Jakarta Utara, sisakan kisah pilu kesendirian saudara kembar almarhum yakni Amarullah Aditya Sputra. Ia yang terbiasa berdua bak pinang di belah dua di sepanjang hidupnya dalam suka maupun duka, kini kebersamaan si kembar itu tinggal kenangan. Kamar dan tempat tidur yang Sabtu lalu masih ditinggali Amar bersama almarhum, kini hanya sisakan kenangan pedih. Bagi Amar, Amir serupa cermin bagi dirinya. Ia bukan hanya lahir dalam waktu bersamaan, berwajah sama, tapi mengenakan apapun, dari selera pakaian, pendidikan hingga cita-cita pun nyaris sama. Maka wajar jika perasaan si kembar ini begitu terpukul atas kepergian kakak kembarnya ini. Dari kecil selalu bersama gitu. Pokoknya SMP itu pas waktu SMP berdua dia cita-cita sama saya, mau jadi pelaut, mau jadi kapten, dia bilang. Mau sekolah di STIP. Waktu itu ya saya gagal, dia tetap lolos. Ya udah Mir, semangat Mir, jangan ini, kuat-kuatin aja saya bilang. Saya juga kan STIP juga kan udah ada ya background kekerasan gitu. Tanda-tanda kekerasan sendiri sebenarnya sempat diutarakan almarhum pada Amar. Tepatnya 3 hari jelang pergi untuk selama-lamanya, Amir sempat curahkan isi hatinya ihwal kondisi ganjil di asrama, mulai dari uang yang hilang dibobol hingga hukuman push up ratusan kali. Tepatnya 3 hari sebelum meninggal dia tuh masih cerita tentang ini ATM dia itu, ATM dia hilang sama uang 130.000 hilang. Itu katanya lemari dia dibobol. Dia ikut basis drum band, katanya drum band jenis tam-tam. Terus itu tuh tiap hari dia harus push up. Suruh seniora 600 katanya. Kisah terbunuhnya si kembar Amir tak hanya meninggalkan cerita kelam bagi Amar dan keluarga, bahkan sisakan keprihatinan bagi masyarakat tak terkecuali kalangan selebriti, terutama mereka yang memiliki anak kembar seperti Surya Saputra dan Cynthia Lamusu yang baru saja dikaruniai anak kembar. Sayang sekali, maksudnya harusnya kayak gini-gini ya, pemukulan apa segala macam udah nggak harus terjadi gitu loh. Ya, sayang aja gitu. Pembulian terhadap senior ke junior itu udah nggak zamannya ya. Dan saya sangat menyayangkan ada lagi kejadian seperti itu. Harusnya para mahasiswa atau kaum pelajar yang katanya terpelajar harusnya bisa melihat dari kacamata ke belakang. Sudah banyak ini, sudah kejadian yang keberapa. Nggak ada yang bisa kita ambil sisi positifnya dari kejadian-kejadian itu. Tapi kenapa ini masih terjadi gitu. Dan kekerasan di sekolah tinggi itu tidak sangat pantas ya untuk dilakukan. Dia kan di situ untuk menuntut ilmu kan. Tapi kenapa harus dibunuh? Kalau menurut saya sih ya jangan dilakukan lagi lah kekerasan terhadap junior-juniornya. Kasus kematian tragis Amir untuk kesekian kalinya di STIP Marunda, selain banjir kecaman dari masyarakat, juga menjadi pukulan menohok bagi lembaga atau kementerian yang menaunginya. Lantas apa saja yang sudah dilakukan pihak pemerintah terkait? Sanksi hukum apa yang akan dikenakan bagi para pengelola termasuk para pelaku? Adakah jaminan jika kekerasan tak terjadi kembali di institusi tersebut? Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Jadi kita secara khusus menyatakan ketat apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Saya nggak ngerti sih bagaimana cara mengatasinya gitu. Tapi saya rasa saya sangat prihatin sekali dengan kondisi yang terjadi gitu. Semoga memang keluarga yang ditinggalkan bisa menerima dan juga bisa mendapatkan jawaban dari semuanya juga, dan pihak-pihak yang memang
harus bertanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan apa yang perlu dipertanggungjawabkan. Berharap ya Mbak ya, pelakunya semuanya diproses benar-benar lah Mbak. Dihukumnya juga dihukum menurut hukuman pembunuhan lah. Jangan setahun doang terus pulang. Terus sekolahannya juga benar-benar kalau memang mau terus dibuka, penjagaannya harus lebih ketat lagi, jangan seperti ini gitu. Ini dibilang ketat, tapi kok kebobolan? Ya saya harap sih kekerasan itu udah dihapuskan lah, udah dihilangkan gitu. Mohon ya untuk Bapak Menteri, ya mohon dihilangkan itu kekerasan-kekerasan di sekolah dinas perhubungan. Nah, B120 terus ada beberapa kombinasi. RA yang hijab sendiri, Mama Ami yang jadi direktur, jadi terserah Mama.